Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Saya sungguh tertarik dengan cerita di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru tentang kisah seorang janda. Di Perjanjian Lama, di saat Nabi Elia di dalam kesulitan, maka kemudian Tuhan mengirimkan seorang janda miskin yang hanya memiliki segenggam tepung dan juga minyak yang tinggal sedikit, dan itu hanya cukup untuk sehari 2 hari saja, dan kemudian janda tersebut tidak memiliki apa-apa. Namun justru melalui janda inilah kemudian ada kisah yang luar biasa tentang perjalanan Elia dan janda miskin tersebut. Janda miskin tersebut bukan bangsa Israel, tapi bangsa bukan Israel. Dipakai Tuhan untuk menolong Elia, nabi besar, nabi yang fenomenal, yang kemudian juga datang di saat Tuhan Yesus Kristus akan disalib. Elia menemui Tuhan Yesus Kristus bersama Musa. Kemudian di dalam Perjanjian Baru juga dikisahkan tentang janda miskin yang mempersembahkan menurut ukuran secara logika dunia adalah sungguh sangat kecil. Tetapi sebenarnya kecil menurut ukuran logika dunia, tapi sungguh besar bagi janda miskin tersebut, karena apa yang dipersembahkan oleh janda miskin tersebut yang nilainya kecil, tapi itu adalah harta keseluruhan yang dimiliki oleh janda miskin tersebut, dan kemudian ketika sudah mempersembahkan akan tidak memiliki apa-apa lagi. Sebelumnya saya pernah memberikan kesaksian tentang bagaimana Tuhan Yesus Kristus berbela rasa dengan orang-orang yang berdosa. Dan kemudian saat ini saya memperhatikan, selain Tuhan Yesus Kristus berbela rasa dengan orang-orang pendosa, pemungut cukai, perempuan sundal, penjahat, penjinah, dan yang lainnya. Dan di cerita ini dikisahkan bahwa Tuhan Yesus Kristus berbela rasa dengan orang-orang miskin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang pendosa dan orang-orang miskin yang sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya di dalam Tuhan, karena mereka sungguh-sungguh merasakan hancur hidupnya. Jadi sudah tidak memiliki kebanggaan tentang dirinya. Orang-orang pendosa yang dikisahkan di dalam Perjanjian Baru adalah orang-orang pendosa yang sebenarnya di dalam dirinya ada kerinduan dan ada penyesalan. Karena Tuhan Yesus Kristus datang untuk orang yang berdosa dan mau bertobat. Dan mereka sebenarnya sungguh-sungguh ingin bertobat dan sungguh-sungguh merasa hancur hatinya dan tidak layak di hadapan Tuhan dan manusia. Sehingga mengapa Tuhan Yesus Kristus sungguh berbela rasa dengan orang-orang pendosa dan mau bertobat. Kemudian di dalam kisah ini Tuhan Yesus Kristus juga berbela rasa dengan orang-orang miskin. Dikisahkan di dalam kisah janda miskin yang mewakili orang-orang yang miskin, yang hidupnya terpuruk, hancur, dan kemudian mereka mengandalkan Tuhan. Mereka mempersembahkan apa yang dimilikinya untuk Tuhan dan untuk orang lain yang sebenarnya mereka sungguh membutuhkan. Dan itu adalah kekayaannya mereka. Jadi ketika janda miskin mempersembahkan tepung dan minyak untuk Elia, maka janda miskin tersebut dan anaknya tidak bisa makan lagi. Tetapi janda miskin ini rela mempersembahkan tepung dan minyak
yang hanya dapat dimakan oleh mereka sekali justru diberikan kepada Elia. Dan kemudian janda miskin mengatakan bahwa setelah memberikan tepung dan minyak ini, maka saya akan mati. Dan janda miskin ini beriman bahwa Elia adalah nabi kiriman dari Tuhan. Jadi janda miskin beriman bahwa Tuhan bersama dengan janda miskin dan anaknya. Dan kemudian janda miskin mendapatkan mujizat bahwa anaknya kemudian hidup kembali. Tuhan memberikan kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi seseorang yang sungguh-sungguh hidup dalam jalan Tuhan, rela mempersembahkan hidupnya apa yang dimilikinya, justru Tuhan akan memberikan kehidupan. Kemudian kisah di dalam Perjanjian Baru, janda miskin mempersembahkan menurut nilai logika duniawi sungguh sangat kecil. Tetapi itu adalah harta satu-satunya yang dimilikinya dan rela diberikan kepada Tuhan sebagai persembahan yang tulus diberikan kepada Tuhan sambil menangis. Dan oleh karena itu, mengapa Tuhan Yesus Kristus sungguh berbela rasa terhadap janda miskin tersebut. Dan kemudian janda miskin tersebut memiliki kehidupan karena Tuhan memberikan kehidupan kepada janda miskin tersebut. Jadi saudara-saudaraku, esensi dari cerita janda miskin di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru adalah bagaimana mereka berdua, dua janda miskin tersebut adalah sungguh-sungguh beriman dan menyandarkan hidupnya, imannya hanya kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan memberikan kehidupan yang sejati kepada dua janda miskin tersebut. Jadi dari dua kisah tentang janda tersebut, saya sungguh-sungguh banyak belajar bahwa saya masih terus harus belajar untuk terus maju, untuk memiliki iman dan memiliki perbuatan seperti apa yang telah dilakukan, diperlihatkan oleh kedua janda tersebut, sehingga saya dapat berkenan hidup saya di hadapan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya, marilah kita memiliki iman dan perbuatan seperti kedua janda miskin tersebut, sehingga kita sungguh-sungguh layak berkenan di hadapan Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam bahagia, Tuhan memberkati.